Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Masyarakat muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebagai seorang muslim, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang mana rasa syukur itu kita buktikan dengan kita beribadah kepadanya, melaksanakan kewajiban dan tidak meninggalkannya dan tidak juga melalaikannya. Rasa syukur yang kita buktikan dengan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala serta bersabar di atas keduanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada setiap hambanya, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa di antara kita yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi siapa di antara kita yang tidak pandai bersyukur, maka Allah akan ancam dia dengan azab yang pedih. Kemudian salat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sirahnya, mengamalkan sunnahnya, kita berharap pada suatu hari Allah Azza wa Jalla mengizinkan kita mendapatkan syafaat kubra baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Telah hampir 20 hari kita melewati bulan Ramadan. Hari ini adalah hari ke-19 Ramadan. Tentu ada banyak suka dan duka yang kita lewati. Dengan penuh onak durinya kita melewati berbagai macam ujian Allah Azza wa Jalla berikan di dalam bulan ini, baik di siang hari ataupun di malam hari. Maka selaku seorang muslim yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, maka dia akan lebih memilih Allah daripada hawa nafsunya. Dia akan memilih Allah daripada kehidupan dunianya. Masyarakat muslimin yang Allah muliakan, berbagai macam ketaatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di siang hari kita beribadah puasa, di malam hari kita melaksanakan qiyamul lail. Tidak sedikit di antara kita yang menambahkannya dengan ibadah-ibadah sunnah, dan semoga tidak ada di antara kita yang meninggalkan perkara-perkara wajib, perkara ibadah salat dan perkara ibadah puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menaruh cinta kepada seorang hamba lebih daripada cintanya Allah kepada hamba yang melaksanakan ibadah wajib kepadanya. Maka sungguh siapa yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hakiki, hendaklah dia tidak meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Di antaranya adalah ibadah salat dan ibadah puasa. Kaum muslimin yang Allah muliakan, tentu dengan berbagai macam ibadah tersebut ingin kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimanakah kabar iman kita saat ini? Bagaimanakah kabar iman kita saat ini? Adakah baik-baik saja atau dalam keadaan tidak baik? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah diyakini bahwasanya iman itu punya sifat al-imanu yazid wa yanqus. Yazidul iman bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun. Naiknya iman dengan ketaatan, turunnya iman dengan kemaksiatan. Maka seyogyanya kurang lebih 19 hari kita melaksanakan ibadah kepada Allah, seyogyanya dan seharusnya kualitas iman kita adalah baik. Kualitas iman kita adalah baik, adalah sehat. Tapi kalau sebaliknya, kondisi iman kita dari awal Ramadan sampai sekarang kita mendapati iman kita berkurang, iman kita tidak termotivasi, iman kita tidak naik dan tidak tinggi, maka apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, kaum muslimin yang Allah muliakan? Kemana ibadah puasa kita? Kemana ibadah solat kita? Kemana ibadah zikir dan baca Al-Quran kita? Sehingga kita tidak mendapatkan iman kita meningkat dari waktu demi waktu. Kalau kita perhatikan kaum muslimin yang Allah muliakan, para sahabat ridwanullah alaihim, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama yang mengikuti mereka, dan orang-orang salih yang berada di atas jalan mereka, kita dapati mereka apa yang terjadi ketika mereka memasuki bulan Ramadan. Mereka senantiasa memperbaharui imannya, memperbaharui amalnya,
mendekati daripada penghujung Ramadan, semakin bertambah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari demi hari mereka isi dengan ketaatan. Tapi fenomena yang berlaku pada kehidupan kita adalah semakin mendekati akhir atau penghujung Ramadan, sedikit orang yang istiqamah dalam agamanya, sedikit orang istiqamah dalam ubudiyahnya. Ini ada apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita dengan bulan Ramadan ini. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tujuan puasa disyariatkan untuk kita dan orang-orang sebelum kita adalah agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Kalau dalam waktu belasan hari ini saja kita tidak muncul takwa, lantas kapan kita akan bertakwa kepada Allah? Kaum muslimin yang Allah muliakan, setiap kita punya ujiannya masing-masing. Ada di antara kita yang diberikan ujian Allah dengan sempitnya rizki, ada yang diuji dengan rasa sakit, ada yang diuji dengan hutang piutang, dengan carut marutnya kehidupan. Tapi ada juga di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan rezeki, dengan kesehatan, dengan waktu yang banyak. Maka sesungguhnya setiap mukmin, apapun ujiannya dari Allah, maka yang paling penting adalah bagaimana dia menyikapi ujian itu dengan landasan iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu takjub dengan perkara orang beriman yang mengatakan, ajaban li amril mukmin, sesungguhnya sangat menakjubkan perkara orang-orang Islam. Karena seluruh perkaranya ada kebaikan. Jika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar, itu kebaikan. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur, itu pun kebaikan untuknya. Dan itu hanya ada untuk orang Islam. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka khatib ingin mengintrospeksi diri khatib dan kita semua. Dalam waktu kurang lebih 19 hari ini kita beribadah kepada Allah, mestinya adalah bertambah iman kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang berbeda, Allah menyebutkan bahwa iman yang ada pada setiap muslim itu ada dua. Yang pertama disebut dengan al-imanul hakiki, dan ini iman yang terpuji. Yang kedua disebut dengan al-imanul mazib, iman palsu, yang ini terdapat pada sifat orang-orang munafik. Bagaimanakah iman yang hakiki? Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah Azza wa Jalla mengatakan, orang-orang beriman itu adalah apabila disebutkan kepada mereka nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar jiwa-jiwa mereka, bergetar hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, bertambah iman mereka kepada Allah, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Mereka menjaga solatnya, mereka menjaga memelihara solatnya, dan mereka tidak lupa untuk senantiasa berinfak dari apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Dan Allah akui, ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah sebenarnya orang yang beriman, yang mana mereka mendapatkan tiga kedudukan. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan rezeki yang mulia. Masyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tentu kita ingin berkaca kepada diri kita, bagaimana kondisi iman kita, apa yang salah dalam ibadah kita, atau jangan-jangan kita tidak beribadah kepada Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, kemana ibadah kita? Karena tidak ada suatu amal yang dilakukan hamba kecuali pasti ada pengaruh pada imannya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang menjaga salatnya, yang menjaga kualitas salatnya, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji dan munkar. Tapi mereka yang beribadah dengan asal-asalan, mereka yang beribadah tanpa dasar ilmu, mereka yang beribadah hanya dengan ikut-ikutan, tidak mendapatkan pengaruh dari ibadah mereka. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Tanda kutip, apa gunanya kita berpuasa? Apa untungnya kita sholat? Apa untungnya kita baca Al-Quran? Apa gunanya kita berzikir kepada Allah kalau kita tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak ingin mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla, kalau kita tidak ingin diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Allah muliakan,
Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita betapa banyak orang-orang yang berpuasa di siang hari, mereka meninggalkan makan dan minumnya, tapi Allah tidak peduli dengan perbuatan mereka itu. Kenapa? Karena mereka tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta dan perbuatan bodoh lainnya. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka introspeksi bagi diri kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita rezeki, maka jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dan cara bersyukur kepada Allah yang terbaik adalah dengan kita menghambakan diri kita di hadapan Allah. Jangan berbesar diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkaca, bagaimanakah menandakan bahwa iman kita itu bertambah atau berkurang? Bagaimanakah menandakan iman kita itu bertambah atau berkurang? Para ulama mengatakan iman itu terdiri dari 3 hal. Ucapan, perbuatan, dan i'tiqad atau adalah keyakinan dalam hati. Maka salah satu pincang tidak sempurnalah imannya. Ada orang yang ahli ibadah tapi maaf tutur katanya adalah tutur kata yang buruk, menyakiti banyak orang. Tidak dikatakan Rasulullah SAW sebagai seorang muslim yang hakiki. Ada orang ahli ibadah tapi mohon maaf perbuatan dosanya masih terus berjalan, terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asumsi ketika dia bermaksiat nanti bisa bertobat. Waliyadzubillah, ini prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ahli ibadah tapi keyakinan kepada Allah masih kurang. Ketika dia mendapatkan rezekinya tersendat, tidak segan-segan dia mendatangi para dukun, tidak segan-segan dia untuk bertanya kepada paranormal, menentukan nasibnya di tangan selain tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak kesempurnaan dalam iman. Tapi iman yang bertambah tercerminkan pada perbuatannya, tercerminkan pada perkataannya, dan tercerminkan kepada keyakinannya. Kata Allah Ta'ala, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Poin kedua yang kami sampaikan adalah ketika kita beribadah kepada Allah, maka janganlah kita sombong bahwa ibadah yang kita lakukan tetap berpulang kepada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan yang mampu kita lakukan kecuali itu dari Allah. Allah yang memberikan kita hidayah, Allah yang memberikan kita taufik sehingga kita memilih jalan yang benar, kita berjalan di atasnya, lalu kita istiqomah di atasnya. Itu semua karena taufik dari Allah. Kata Rasulullah SAW, seluruh manusia dan jin akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Ada yang menyentik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, begitupun denganmu. Kata Rasulullah, begitupun denganku. Aku masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, dalam persoalan orang yang beribadah, yang pertama tadi jangan sombong. Yang kedua, jangan merasa aman dulu. Oleh sebab apa? Oleh sebab Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di dalam surah Al-Kahfi ini Allah menceritakan tentang tingkah laku watak daripada orang-orang kufar yang mana mereka berbuat baik. Kata Allah, apakah kalian mau kukabarkan tentang orang yang dia beramal, berbuat, tetapi mereka adalah orang yang paling merugi? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Semua yang mereka usahakan di atas dunia ini menjadi sia-sia. Infaknya menjadi sia-sia, bantuannya menjadi sia-sia, ibadahnya menjadi sia-sia. Kenapa? Ada pertanyaan, kenapa? Dan inilah yang akan kita jawab kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Allah katakan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Usaha mereka di dunia itu sia-sia. Dan nanti mereka menyangka dengan usaha mereka itu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka telah melakukan amal yang baik. Teringat kita dengan sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW menyampaikan ada 3 orang nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla masing-masing membawa amalan unggul. Dan hendaknya setiap kita kaum muslimin, kita ini semua sama-sama sholat 5 waktu, kita sama-sama berpuasa, kita sama-sama baca Al-Quran, tapi hendaklah setiap kita punya amalan unggul kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang cukup kita dan Allah yang mengetahui. Maka ada 3 orang yang dihadapkan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang satu punya amalan unggul dengan jihad sampai dia syahid, yang satu punya amalan unggul dengan ahlul Qur'annya, yang satu dia punya amalan unggul dengan sedekah dan infaknya. Ketika dihadapkan kepada Allah, kepada mereka dikatakan, untuk siapa kalian melakukan? Maka orang yang berjihad mengatakan, untuk ya Allah. Begitupun dengan yang lain. Maka kepada masing-masing Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kepada yang berjihad Allah mengatakan, engkau berjihad lalu mati syahid, tujuan bukan untukku, tapi supaya kau dikatakan orang yang hebat, orang pahlawan, orang yang memberikan kontribusi, orang yang memberikan pengaruh.
dan itu telah kau dapatkan di dunia. Faulqiya finnar, maka dicampakkan dia ke dalam neraka. Kepada ahlul Quran yang dia bagus bacaan Al-Qur'annya, banyak membaca Al-Qur'annya, mengajarkan Al-Qur'annya, untuk siapa kau lakukan? Untukmu ya Allah. Kadzabta, engkau bohong. Kau lakukan itu supaya engkau dikatakan Al-Qurra, orang yang ahlul Quran, yang bagus bacaan, yang banyak hafalan, yang hebat dan sebagainya. Dan itu telah dikatakan faulqiya finnar, maka pun dicampakkan ke dalam neraka. Kepada yang berinfak pun Allah bertanya, untuk siapa engkau berinfak? Tidak ada satupun tempat yang di situ bersedekah kecuali ada sedekahnya. Lalu ketika ditanyakan untuk siapa? Untukmu ya Allah. Kadzabta, engkau bohong. Kau kata kau lakukan itu supaya engkau dikatakan dermawan, rajin berinfak, supaya engkau dikatakan tidak pelit, tidak kikir, dan itu telah kau dapatkan dunia. Faulqiya finnar, mereka pun dicampakkan ke dalam neraka. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Pada dasarnya setiap muslim tidak menghentikan dirinya untuk melakukan amalan besar ini, berjihad dengan harta dan jiwa mereka fisabilillah, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, menginfakkan harta mereka, bahkan bisa sebesar mungkin dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak dihentikan. Tapi yang ingin diajarkan oleh Allah kepada kita adalah bahwa Allah tidak rela ada orang yang beribadah lalu menduakan Allah dalam maksud ibadah. Inilah yang menjadi PR kita kaum muslimin. Jangan sampai amal ibadah kita yang kita lakukan punya catatan merah karena keikhlasan kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib ingin menyampaikan kepada kita semua, bagaimana menilai amal ibadah kita, amal salih kita, bantuan kita, pertolongan kita untuk orang lain, itu sebagai ibadah yang ikhlas, bukan sebagai ibadah yang penuh dengan riya dan sum'ah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, poin ini bukan untuk menilai orang, tapi poin ini untuk menilai diri kita masing-masing. Setidaknya ada dua kondisi untuk melihat bagaimana apakah kita ikhlas dalam beramal selama ini atau tidak. Pertama adalah ketika seorang itu beramal atau berbuat baik, memberikan bantuan, kontribusi dan lain sebagainya, dengan ide-idenya, dengan hartanya, dengan pengorbanan jiwa raganya, dengan keringatnya, dia memberikan sesuatu untuk orang, untuk agama, bahkan untuk ibadahnya sendiri. Yang pertama, kondisi ketika dia telah melakukan itu, lantas dia mendapatkan pengakuan atau pujian di sisi manusia. Maka orang yang ikhlas tidak menjadi besar kepala dengan pujian dan pengakuan itu, tidak menambah-nambah baik perbuatannya supaya mendapatkan pujian yang lebih besar dan lebih baik. Kondisi yang kedua, dia ternyata selama ini telah mengorbankan apa yang dia miliki. Dia telah kontribusi dari awal, dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun sayang seribu sayang, tidak ada yang memberikan pengakuan kepadanya, tidak ada yang memberikan pujian padanya, bahkan tidak sedikit yang memberikan celaan kepadanya, padahal dia telah memberikan segala yang dia miliki. Maka kondisi orang yang ikhlas adalah dia tidak berkecil hati dengan perilaku atau perbuatan manusia terhadap dirinya, karena dia menggandengkan keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mental dia, tidak akan berkurang dia, bahkan tidak akan meninggalkan amalan tersebut karena dia melakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Nah, inilah jawabannya. Jangan-jangan kondisi iman kita tidak baik, kalaupun ada di antara kita yang tidak baik, itu penyebabnya adalah karena ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan, bantuan yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan, ternyata belum murni karena Allah Subhanahu wa taala. Masih terselip di dalamnya untuk mendapatkan selain Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak meridhai hal itu. Hendaklah kita ikhlaskan hati kita. 10 hari kurang lebih, 11 hari kurang lebih Ramadan masih ada di hadapan kita. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang merugi, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sungguh merugi, celaka orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan lalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kaum muslimin yang Allah muliakan, kita butuh ampunan Allah. Kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syariat yang Allah syariatkan kecuali hanya karena Allah ingin memberikan ampunannya melalui asbab, melalui sebab syariat itu. Adanya pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu salat, pintu birrul walidain dan lain sebagainya. Maka segala apapun yang telah disyariatkan Allah
tak lain dan tak bukan adalah agar Allah hendak memberikan kepada kita ampunannya. Berapa penting dan pentingnya ampunan Allah, sangat penting bagi kita kaum muslimin. Sebagaimana dalam kehidupan ini sangat penting bagi kita makanan dan minuman, sangat penting bagi kita uang, sangat penting bagi kita harta untuk menyambung kehidupan kita. Rasulullah SAW mengatakan, wahai ibnu Adam, wahai manusia, siapapun kalian yang melakukan kesalahan-kesalahan, ingatlah Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya bna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai manusia, siapapun kalian, seandainya kalian mendatangiku dalam keadaan penuh dosa selangit bumi, datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tapi kalian datang kepadaku dengan tidak berbuat syirik, maka aku akan datang kepada kalian dengan ampunan sepenuh bumi pula. Sungguh maha besar ampunan Allah, sungguh maha luas ampunan Allah. Kalau di bulan yang mulia ini saja tanda kutip kita gagal mendapatkan ampunan Allah, lantas kapan kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka sampailah kepada sebuah perkataan yang mengatakan, idza aqbala Ramadan ya baghiyal khair abshir wa ya badiyal fajr aqsir. Wahai orang-orang yang apabila bulan Ramadan telah datang, wahai orang-orang yang gemar berbuat kebaikan, bergembiralah kalian karena kalian mendulang pahala besar di bulan Ramadan ini. Wahai kalian para pelaku maksiat, maka tinggalkanlah maksiat kalian di bulan Ramadan ini. Jadikanlah ini momen bagi kita untuk hijrah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai Allah mencabut nyawa kita sementara kita belum keadaan bertaubat nasuha kepada Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah memberikan kepada kita ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha ayyuhal muslimun la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.